Orang Indonesia banyak yang nggak pernah masuk sinagoga. Orang Yahudi sama orang Islam selalu tinggal bareng. Ini pemandangan di depan kita sepanjang jalan tol. Bagus ya. Kita akan meninggalkan Granada. Yeay. Bye. Hola amigo, udah bener belum bahasanya? Benar-benar, hola amigos, amigos. Amigos. Kita sekarang lagi ada di kota Cordoba. Setelah kemarin 3 hari ya, kita di Granada, stay di Granada. Kita move to Cordoba untuk explore kota tentang penuh dengan sejarah-sejarahnya. Ya, dengan sejarah. Cordoba seperti Granada atau Sevilla adalah salah satu kota yang paling penting di provinsi Andalusia ya. Juga ini dulu adalah pusat kerajaan Islam waktu di sini. Iya, betul. Ini besar pengaruhnya Islam pada zaman Khalifah dulu. Ya, zaman Khalifah mulai di abad 8. Oke. Dan di sini Cordoba terkenal gara Mezquita Katedral. Mezquita berarti masjid, katedral. Jadi dulu adalah masjid. Terus pas waktu orang Kristiani ambil Spanyol balik, mereka rubah masjidnya ke katedral. Nanti kita lihat ya, jadi bisa mengerti. Di sini juga diakuin oleh UNESCO juga kan. Ya. Ada 3 elemen penting di Cordoba. Jadi ini salah satu kota yang menjadi incaran turis juga nih untuk yang suka sejarah. Dan kita lagi, hotel kita adalah di Juderia. Orang Yahudi zaman dulu. Orang Yahudi suka tinggal di daerah ini, namanya Juderia. Judeo di bahasa Spanyol adalah Yahudi. Itu. Oke, nggak usah berlama-lama, kita keliling aja karena kita baru sampai check in dan ini aku penasaran banget sih, kan dari tadi banyak orang. Aku nggak sendiri, di sini banyak yang bekerja. Ya baik, memang ini semua orang Islam suka datang ke sini. Oke, yuk. Oke, yuk kita jalan ke sana. Ini mobil bisa masuk ke sini. Beb, ini mobil bisa masuk ke gang sempit ya? Cantik. Guys, kita udah ada di depan pintu ya, depan gerbang katedral. Mezquita Katedral. Mezquita. Ya, jadi ini masuk dan Setelah masuk pintu ini kita ketemu garden, taman. Ya, taman. Terus gedung utama ya. Jadi yang Mezquita Katedral. Ayo cepetan masuk, nggak salah. Sambil nunggu mos beli tiket. Karena akses gratis itu hanya untuk bagian taman. Untuk mau masuk ke dalam kita harus bayar tiket. Jadi dia beli dulu tiketnya. Aku sambil nunggu sambil lihat-lihat sekitar. Tuh dia lagi beli tiket. Wow, tamannya bagus banget. It's wonderful.
Kalau kata orang Prancis bilang magnifique. Jadi tengah garden ini ada air mancur, ada air mengalir dari masing-masing pilarnya. Ini ada 4 pilar. Beb, udah ngantri, udah dapat tiketnya. Udah dapat. Nah, ini beda sama di Granada ya, jadi bisa datang mendadak dan beli tiket. Satu tiket untuk dewasa adalah 13 euro. Coba Jadi lihat. sekitar berapa 13 euro ya? 13 euro. 10 aja 170. Iya, jadi sekitar 220.000 per orang ya. Iya. Kayak gitu. Tapi worth it sih. Kalau ya worth it, kalau suka sejarah ya worth it banget. Guys, kita udah masuk ke dalam bagian masjid yang dirubah menjadi katedral. Iya, ini sekitar katedral. Kok kamu nggak mau ingat? Bukan gak mau inget, bahasa Spanyolnya masih nol. Jadi yang di belakang kita ini adalah bagian masjid yang sebenarnya ini sangat cantik ya. Makanya kenapa ini tidak dihancurkan Oleh Raja Nasrani. oleh Raja Nasrani ya. Karena kita akuin, ini kita lihat secara langsung, ini arsitekturnya ini bagus banget. Dia pilar-pilarnya tinggi, terus ada warna apa gitu namanya? Oker sama putih. Oker sama putih. Ada baju ke sana. Nah, ini bagian masjid yang tetap stay di sini, tidak ada berubah, tidak ada renov sama sekali. Dan tapi ada perubahan ya, dikit karena ada painting sama patung Nasrani di sini. oh gitu. Ya, ditambah. Oh, tidak dihancurkan tapi ditambah. Ya, ditambah. Oke. Ya, bisa lihat di sana Oke, misalnya kita kan kasih lihat ke sana. patung Katolik. Yang di bagian sebelah sini itu adalah wilayah katedral. Katedral pure katedral ini. Ini adalah pure katedral. Kita bisa lihat di sebelah sana ada orang-orang yang lagi berdoa ya. Ya, di situ kita nggak berisik. Iya. Aku zoom aja karena kita juga nggak mau mengganggu ke sana untuk Ibadah mereka. Iya, ibadah mereka. Nah, jadi ini bisa lihat ya perbedaannya. Ini sebelah kanan saya. Ini sebelah kirinya bagian katedral. Oke. Guys, ini kalau aku lihat langsung ini seperti kita back in time ya, kembali ke masa lalu. Ini gambaran keharmonisan Andalusia zaman dulu, di mana 3 agama penting ini hidup berdampingan bersama di sini. 3 agama tersebut adalah Islam, Kristen, dan Yahudi. Mereka dulunya hidup damai, berdampingan. Toleransi. Ya, toleransi. Ya, sangat toleransi. Ini dalam sejarah dunia, Al-Andalus diambil sebagai contoh toleransi agama. Oh iya, aku pernah baca juga sih itu. Justru itu juga ini sampai sekarang orang Spanyol Katolik tidak ada kebencian tentang Islam karena mereka tahu sejarahnya. Waktu itu masih ada toleransi. Iya, betul. Full makam juga, penutup peti. Nih, di samping kamu ini peti mati loh, Beb.
Assalamualaikum, ketemu orang Malaysia. Kebetulan Alhamdulillah. kemarin orang Indonesia, sekarang orang Malaysia. Iya, tetangga. Tetangga kita. Jiran. Jiran. Alhamdulillah. Iya. Jadi bapak dan ibu ini lagi keliling Spanyol dari Manchester ya. Dari Manchester. Sampai di Manchester, Lisbon, Seville, lalu sampai di Cordoba. Cordoba. Dan mereka besok ke Granada ada. Kita baru Kita sampai dari kebalikan. Granada. Gitu. Nih Malaysia, nih suami aku ngomongin terus tentang makanan. Ya, dia suka makanan Malaysia. Makan Malaysia. Tapi di nasi uduk juga sama dengan nasi lemak. Enggak sama nasi uduk. Nasi uduk, aku Lain. beda nasi. Aku nggak tahu. Aku pengen ke sana ya. Ya, sebenarnya kita waktu itu kita mau ke Malaysia. Oke. Cuma Cuman COVID. Oh, oke. Kalian tutup berbatasan, jadi nggak bisa. Dulu aku hari Jumat aku berangkat ke Kuala Lumpur. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu aku makan di sana. Kemarin saya Hari Minggu pulang lagi. jadi pulang ke Jakarta. Sering sekali. Nah, sudah pindah Morocco, tak boleh buat lagi lah. Guys, tempatnya ini luas dan lebar ya. Jadi kita lagi istirahat dulu. Capek. Capek Dan merasa. kita jalan dari Granada jalan kaki. Apaan sih? Bohong, tadi tuh perjalanan 2,5 jam ya. Ya kita berhenti sebentar sih. Jadi ya tapi kalau kita tanpa berhenti ya 2,5 jam. 2 jam setengah. Ini sebenarnya bangku-bangku untuk orang berdoa ya, Beb? Hmm. Atau memang untuk orang yang berkeliling? Tadi sebenarnya ada cerita ya pas aku masuk ya orang tiket ya. Aku lewat biasa. Pas dia lihat di belakang ada CCTV sama kerudungnya, dia tanya aku, kamu orang Islam ya? Semuanya aku orang Islam. Kalau di dalam nggak boleh sholat ya. Saya boleh kebetulan nomor 1 ya, bukan jam sholat. Dan kedua ya aku hormati agama orang lain ya. Aku ngerti ini udah bukan masjid lagi. Takutnya kamu azan ya di dalam. Udah pernah ada kasus ya orang Syria ya masuk dan dia azan. Ya, Jadi dia melakukan. mungkin ada banyak yang komplain karena masih katedral ya di atas kertas ya. Ya, dan ya di sini sebagaimana kita tahu ya banyak orang yang berdoa, jadi harus pelan-pelan, terus juga nggak boleh lari-larian mah. Emang kamu kapan yung aku nggak pernah lihat kamu lari. Nggak, maksudnya kan ada beberapa orang yang bawa anak. Walaupun terlambat dia nggak lari. Kereta api datang dia nggak bakal lari. Larinya slow mo, tapi slow mo kali 70 ya. Ini vlog tentang jalan-jalan, Oh, bukan iya, lupa. masalah pribadi. Keceplosan. Oke. Ayo. Daerah sini ngingetin kita sama Essaouira nggak sih? Iya, mirip Essaouira dikit ya. Iya. Atmosfernya sama, banyak kafe, banyak toko yang jual baju, Iya, ini banyak toko yang jual baju, juga toko oleh-oleh, souvenir. and cuacanya juga Bagus, Bagus, langitnya ada. sangat biru, awannya putih banget. Memang ada mobil lewat ya di antara sini, tapi maksudnya jarang gitu. Dan nggak ada motor. Kamu suka kalau ada motor lewat kan? Aduh, suka banget. Itu aku nggak nikmat Medina Marrakesh. Berisik, terlalu sempit, gelap, dan banyak motor. Nggak nikmat, nggak bisa nikmat. Iya. Kalau di sini, it's like you really feel like the holiday atmosphere. Yes, Very benar. relaxed atmosphere. Like Essaouira. Aku setuju sama kamu.
Beb, ini di depan kamu ada patung siapa ya? Ini patung Averroes. Averroes adalah apa kita bilang polimat ya di bahasa Inggris ya. Polimat berarti dia orang pintar dalam beberapa bidang seperti filosofi, medical, medicine, matematika, astronomi, segala macam. Dia orang sangat pintar. Oh, dia kayak ahli ya? Dia ahli. Dia ahli memang. Dia lahir di Cordoba. Mati di Marrakesh. Wow. Kayaknya mungkin orang yang paling terkenal ya di Cordoba ya. Tokoh sejarah yang paling terkenal adalah Averroes. Oke, iya. Tapi di situ aku lihat itu ada tulisan, itu nama aslinya ya? Ya, Abu al-Walid Muhammad ibn Rushd Averroes. Lahir di Cordoba dan dia meninggal di Marrakesh. Oh gitu, Dia iya. umur 70 apa ya? Tapi ini waktu Ini abad ke-12. aku ngaji ya, kayaknya udah ada yang pernah nerangin juga deh. Averroes atau Avicenne? Avicenne sama Averroes, Avicenne c'est Ibn Sina. aku Beda, tahu, ya? aku tahu beda orang. Ya. Tapi mereka kan suka ceritain tentang apa? Averroes. eh, Ya, karena dia sangat pintar. Islam, orang Islam yang berpengaruh. Oh, ya. Iya. Averroes, ya. Ya, memang kita juga di Prancis belajar tentang Averroes. Burungnya lagi duduk, nggak tahu lagi ngapain. Beb, ini patung siapa lagi? Ini patung Maimonides. Ini adalah Rabi Yahudi. Dia di abad 12. Sekitar ini dia hidup satu abad sama Averroes yang kita lihat ya. Jadi dia seperti Averroes, dia juga polimat. Jadi dia ahli di beberapa bidang. Dan terkenal kenapa? Karena filosofer Yahudi yang paling terkenal. Dia rabi ya, dia semacam imam tapi untuk agama Yahudi. Dan dia terkenal karena nomor satu udah pernah jadi dokter khalif, dokter raja muslim. Terus karena dia tulis filosofi esai ya, yang dipakai sampai sekarang oleh orang Yahudi. Mereka panggil dia Rambam. Kalau kamu ketemu sama orang Yahudi, kamu bilang Rambam, dia tahu adalah Maimonides. Dan katanya kalau you pegang kaki, you akan balik ke sini. Kalau you pegang buku, kamu akan jadi pintar. Kalau you pegang tangan, karena dia dokter, kamu akan sembuh juga. Ini beneran atau hanya mitos? Ya, ini terserah kamu ya kalau mau percaya kayak gitu atau enggak. Bisa dipercayain sih, aku orangnya nggak percaya. Iya. Di sinagoga ini kalau pasti orang Indonesia banyak yang nggak pernah masuk sinagoga. Kalian bisa lihat ini sebenarnya mereka juga ada bagian khusus untuk cewek. Mereka bagi bisa masuk saya. Oh, dipisah. Ya dipisah. Ya. Kamu bisa lihatnya ini tahun 1492 diusir dari Spanyol. Jadi Raja Katolik usir orang Yahudi dari Spanyol dan robohin ini semua sinagoga di Spanyol ya. Jadi ini salah satu 3 sinagoga yang masih
berdiri di Spanyol. Ya. Justru itu banyak orang Yahudi di Afrika Utara, di negara kayak Maroko, zaman dulu ada di Aljazair sama di Tunisia. Karena pas diusir dari Spanyol, mereka lari ikut orang Afrika Utara. Karena mereka orang Afrika Utara juga diusir. Ya. Mereka juga ya, kalau orang Yahudi tidak ada patung, tidak ada lukisan, karena mereka tidak bisa syirik juga. Jadi tidak ada persekutuan ya. No, dilarang keras mereka seperti di Islam. Ini aku pertama kali masuk ke tempat Sinagoga. ibadah ya agama orang Yahudi ya. Ini aku pertama kali kan. Jadi rata-rata orang Indonesia nggak pernah masuk sinagoga karena nggak ada sinagoga di Indonesia. Sebelumnya Dan even pergi sama kamu pun kita belum pernah ke Enggak. sinagog yang lain. Nggak. Di Maroko ada, Di tapi Maroko kita nggak ada. masuk. Iya. Ya, di Maroko ada. Dan orang kamu harus tahu sesuatu ya. Orang Yahudi boleh masuk masjid, tapi tidak boleh masuk gereja. Karena di gereja ada patung dan ada kadang-kadang ada juga lukisan segala macamnya. Oh, berarti mereka sebenarnya hampir mirip-mirip ya sama kita. Ya, justru itu waktu diusir dari Spanyol mereka lari sama orang Islam ke Afrika Utara. Gitu. Ya balik. Pulang pulang ke daerah sana yang ada ramai. Ya sebenarnya masalah yang ada sekarang di Palestina bukan masalah agama ya, ini adalah masalah politik. Karena dari dulu orang Yahudi sama orang Islam selalu tinggal bareng bersama dan tidak pernah ada persekusi orang Yahudi di negara Islam seperti ada di Eropa ya. Karena di Eropa kita bicara hanya Perang Dunia Kedua, tapi sebelumnya banyak. Oke, lanjut. Ya, banyak yang banyak ada inkisisi ini di sini di Spanyol, terus ada pogrom di Rusia, terus ada diusir sama Louis XIV, diusir sama Saint Louis, diusir sama Philippe le Bel di Prancis. Jadi memang mereka ya hidup mereka di Eropa agak sangat susah ya kalau untuk orang Yahudi itu Spanyol. Ini Cordoba malam hari. Wow. Ini jembatan Romawi. Jembatan Romawi. Jadi aku nggak ada, I don't have anything to say. I just know it's jembatan Romawi. Aku nggak tahu kapan dibangun. Lihat ini di Google. Ya. Ternyata kita sangat dekat ya. Hah? Aku lihat di internet ternyata kita sangat dekat dengan jembatan ini. Kirain jauh. Jauh banget, restoran halal kan di depan rumah ada. Ya, tadi aku pergi ke restoran yang disaranin sepupu.
Karena sepupu aku 2 hari yang lalu dia ada di sini. Oh, oke deh, kita coba deh. Ya. Kita coba restoran rekomendasi sepupunya. Kita sampai di tempat yang direkomendasin sama sepupunya si Mos. Di jembatan yang ada sungai di bawahnya. Kita lagi jalan-jalan di jembatan Roman yang bawahnya ada sungai. Tadi sore sebelum malam aku udah videoin. Lihat deh, makin banyak orang, makin malam malah makin rame banget. Kita tadi naik, kirain aku udah direkam, nggak taunya nggak kerekam. Kalau yang mau nikah sama bule kakinya harus kuat ya. Iya, ini karena zaman dulu